Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat pelajar, di mana saja kalian berada. Berjumpa kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi ijarah atau sewa menyewa dan upah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat pelajar sekalian, kita awali dulu pembahasan kita dengan pengertian ijarah. Apa arti ijarah? Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujuron, yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah, yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifat dalam tanggungan dalam waktu tertentu. Atau bisa juga diartikan sebagai transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menerangkan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan, serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Baiklah, selanjutnya kita kepada pembahasan kedua, yaitu dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى, yang artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam was-Siddiq radhiyallahu anhu istajara rajulan min bani ad-Dil yuqalu lahu Abdullah ibn al-Uraiqit. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Ad-Dil yang bernama Abdullah bin Al-Uraiqit. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain juga disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam
naha 'anil muzara'ah wa amara bil muajarah wa qala la ba'sa biha. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan muajarah atau akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan muajarah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pelajar sekalian, selanjutnya adalah rukun ijarah. Rukun ijarah yang pertama adalah sighat, yaitu ijab qabul. Yang dimaksud sighat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud al-muta'aqidain, yakni berupa lafaz atau sesuatu yang mewakilinya. Yang kedua, mu'jir, orang yang menyewakan barangnya, dan mustajir, orang yang menyewa. Yang ketiga, ada ma'qud alaih atau manfaat yang disewakan, yakni ada manfaat barang yang disewakan. Barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Tidak sah menyewakan barang hasil kejahatan ataupun menyewakan kepada orang jahat. Dan manfaat suatu barang yang disewakan dapat diketahui. Kemudian yang keempat adanya upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh. Semua alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran ijarah. Pembahasan kita selanjutnya adalah syarat-syarat ijarah. Syarat yang pertama adalah sighat. Sighat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah bisa juga dengan lafaz, aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Kemudian mu'jir dan mustajir. Syarat mu'jir dan mustajir, keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah untuk berakad ijarah. Syarat kedua adalah atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho. Jika ada unsur pemaksaan maka ijarahnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, manfaat ain mustajarah, barang yang disewakan. Yakni barang yang disewakan harus bermanfaat, harus mutaqawwamah, bernilai secara syariat, maklum dan mampu diserahkan. Kemudian manfaatnya dirasakan oleh pihak penyewa dan manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa bukan berupa barang. Selanjutnya upah atau ujroh. Ujroh di dalam akad ijarah harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, semisal Rp100.000. Pembahasan selanjutnya adalah masa berlaku akad ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya barang yang disewakan. Dan yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan itu rusak. Selanjutnya adalah macam-macam ijarah.
Macam-macam ijarah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ijarah alal manafi', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah ijarah alal amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh. Istilahnya ajir. Al-ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai hikmah ijarah. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan mustajir. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menolak kemungkaran. Itulah dia pembahasan kita mengenai ijarah atau sewa menyewa. Selanjutnya kita akan menuju kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai upah. Yang pertama adalah pengertian upah. Upah dalam bahasa Arab disebut juga dengan ujroh. Upah dalam istilah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Dan ini berbeda sekali pengertian upah dalam istilah barat, yaitu gaji biasa atau minimum yang dibayarkan langsung atau tidak langsung oleh pengusaha kepada pekerja hanya dalam kaitannya dengan hubungan kerja, tidak mempunyai keterikatan antara upah dengan moral dan tidak memiliki dimensi dunia dan akhirat. Karena kita tahu masyarakat barat memiliki pola pikir yang materialistik. Upah yang diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan yang kedua adalah hukum upah. Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, maka berarti wajib. Sebagai karyawan atau pegawai adalah pemegang amanah majikan atau pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya
Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya atau zalim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tabi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam ya'tihi ajrahu." Rahul Bukhari. Artinya, 3 orang golongan yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupahkan dan telah selesai tetapi tidak memberikan upah pekerjanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah rukun dan syarat upah mengupah. Yang pertama, pengupah dan pihak pekerja, mu'jir dan mustajir. Syaratnya berakal dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan balik. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz dan tidak berakal. Syarat kedua, ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, cakap dalam mengendalikan hasrat. Kemudian rukun yang kedua adalah sighat atau ijab qabul. Sighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja. Dalam sighat ada ijab dan ada qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama, mu'jir, untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir. Kemudian yang ketiga, upah atau imbalan, yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat, adanya kemanfaatan. Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian atau penyerahan upah dilakukan seketika pembayaran itu selesai, sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh dibicarakan dan diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah. Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik dalam rangka membina saling pengertian dan membangun kepercayaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa araqahu." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pembahasan selanjutnya adalah, baiklah sahabat pelajar sekalian, pembahasan selanjutnya adalah hak upah saat barang rusak. Jika orang melakukan pekerjaan pada milik orang yang mempekerjakannya di hadapannya, ia berhak mendapatkan upah yang penuh karena ia di bawah pengawasan orang yang mempekerjakannya secara langsung. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang dilakukan pekerja berarti telah diserah terimakan kepada orang yang mempekerjakannya. Namun jika pekerjaannya berada dalam kekuasaan penuh pekerja,
tidak dalam pengawasan orang yang mempekerjakan, ia tidak berhak menerima upah dari orang yang mempekerjakan karena ia belum menyerah terimakan pekerjaannya. Itu jika saat barangnya rusak. Pembahasan selanjutnya adalah hikmah disyariatkannya upah. Hikmah yang pertama adalah membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mustajir, sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Yang kedua adalah memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya yang meliputi istri, anak-anak, dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima mustajir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Yang ketiga adalah memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah, khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ujroh merupakan akad yang mempunyai unsur tolong-menolong antar sesama. Dan yang keempat adalah menolak kemungkaran. Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, sahabat pelajar, demikianlah pembahasan kita mengenai sewa menyewa, ijarah, dan juga upah, ujroh. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan khazanah keilmuan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya di channel ini dalam materi yang berbeda. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.